Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran sosiologi. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai integrasi sosial. Oke, selanjutnya di sini ada dua gambar. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar mengenai keberagaman Indonesia, lebih tepatnya keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah aktivitas di pasar. Apa yang terkandung dalam gambar ini? Yang pertama mengenai keberagaman agama Indonesia. Oke, seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang multikultural ya. Masih ingat multikultural itu apa? Iya, multikultural adalah negara yang memiliki banyak kebudayaan, salah satunya yaitu agama. Nah, Indonesia ini memiliki berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, tapi dari perbedaan-perbedaan agama ini ternyata integrasi Indonesia itu masih kuat. Meskipun berbeda-beda agama, tetapi orang Indonesia itu masih memiliki solidaritas yang tinggi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan gambar yang kedua mengenai aktivitas di pasar? Nah, seperti yang kalian ketahui juga bahwasanya di pasar itu terdapat pedagang tentunya, kemudian si pembeli, kemudian distributor, orang yang mengirim barang-barang ke toko, ya. Kemudian ada apa lagi nih gambar yang di sini? Ada kuli yang mengangkut barang-barang. Nah, ternyata dari keadaan pasar ini kita mengetahui bahwa dari ke aktivitas pasar inilah terjadi yang namanya integrasi, di mana meskipun mereka berbeda-beda aktivitasnya, ada yang penjual, ada yang pembeli, tetapi mereka itu menjadi satu kesatuan, yaitu aktivitas di pasar seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian apa sih integrasi itu? Oke, Ibu bahas ya. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, kemudian ada ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai dan norma. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan di gambar sebelumnya, bahwasanya meskipun Indonesia memiliki berbagai agama, berbagai jenis agama, tetapi itulah yang menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ya, tadi di pasar juga ada yang sebagai pembeli, distributor, pedagang. Itu pun sebuah integrasi karena mereka itu dari berbagai kedudukan sosial yang menjadi satu kesatuan. Nah, suatu integrasi dapat berlangsung secara cepat atau lambat itu tergantung pada faktor-faktor berikut. Ada 4 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama mengenai homogenitas kelompok, kemudian yang kedua besar kecilnya kelompok, yang ketiga mobilitas geografis, dan yang keempat efektivitas komunikasi. Oke, kita bahas yang pertama mengenai homogenitas kelompok. Oke, kalian pernah mendengar kata homo? Ya, homo itu artinya sejenis. Jadi penjelasannya adalah dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integritas sosial akan mudah tercapai. Nah, sebaliknya, jika dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integritas akan tercapai memakan waktu yang lama. Maksudnya seperti apa? Jadi kita bayangkan deh, Indonesia itu kan multikultural ya, banyak kebudayaannya. Atau di kita pun di dalam masyarakat itu banyak berbagai jenis perbedaan-perbedaan. Oke, semakin homogenitas atau perbedaannya itu sedikit, otomatis integrasi sosial itu akan cepat terlaksana gitu. Berbeda ketika
di dalam masyarakat itu atau di dalam kelompok itu tingkat homogenitasnya banyak gitu ya, misal banyak perbedaan di dalam masyarakat, otomatis itu akan menyebabkan integritas yang sangat lama gitu prosesnya. Kemudian yang kedua, besar kecilnya kelompok. Umumnya kelompok kecil tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah sehingga integrasi sosial mudah tercapai. Hal ini terjadi karena dalam kelompok yang kecil hubungannya terjadi secara intensif sehingga tukar menukar budaya akan mudah. Oke, jadi maksud besar kecilnya kelompok adalah ketika jumlah kelompok anggotanya sedikit, otomatis itu akan mudah tercapai yang namanya integrasi. Sebaliknya, semakin jumlah anggotanya besar ya, semakin banyak anggotanya suatu kelompok gitu, otomatis integrasinya itu sulit disatukan. Mungkin kalian juga merasakan ketika kalian berteman dengan jumlah anggota pertemanan yang sedikit gitu, pasti nanti akan mudah mencapai suatu integrasi gitu ya. Beda dengan ketika kalian berteman dengan temannya banyak atau di kelas atau di sekolah, itu akan lebih sulit mencapai integrasi. Jadi semakin kecil ya jumlah kelompoknya itu semakin mudah, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya nomor ketiga itu ada mobilitas geografis. Mobilitas itu artinya perpindahan, geografis itu artinya letak wilayah. Jadi, anggota yang baru datang tentu harus menyesuaikan dengan identitas masyarakat yang ditujunya. Semakin sering masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Jadi, lebih tepatnya seperti ini. Kalau misalkan ada orang atau ada masyarakat yang sering berpindah-pindah tempat tinggalnya, itu semakin lama proses integrasi atau proses penyesuaian dengan masyarakat lingkungannya gitu. Berbeda ketika masyarakat tersebut tinggalnya sudah lama banget di suatu tempat ya, tidak suka berpindah-pindah, otomatis akan lebih mudah mencapai yang namanya integrasi. Oke, yang terakhir adalah mengenai efektivitas komunikasi. Nah, efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Jadi, kalau kita melakukan komunikasi yang baik dan sering, yang tepat gitu ya, pastinya itu akan mempermudah proses integrasi sosial. Berbeda ketika kita berteman atau dalam suatu kelompok itu tidak sering melakukan komunikasi ya, jadi nantinya integrasi sosial pun akan lama tercapai. Kemudian di sini ada bentuk integrasi sosial. Ada 3 ya. Yang pertama ada integrasi normatif, yang kedua integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi koersif. Ibu akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama itu integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Oke, Ibu kasih contoh realnya. Oke, Indonesia itu kan banyak kebudayaannya, berbeda-beda kepulauannya. Tetapi contohnya itu adalah bangsa Indonesia disatukan dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun Indonesia banyak perbedaan, tetapi tetap satu jua gitu. Apa yang mempersatukannya? Yaitu norma-norma, yaitu aturan-aturan yang ada di negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat.
Contohnya ada gambar di samping mengenai keadaan pasar. Iya, betul ya. Contoh dari integrasi fungsional itu adalah masyarakat dalam pasar. Seperti yang gambar di awal tadi ya, Ibu sudah jelaskan bahwasanya di pasar itu terdapat si pembeli, si pedagang, pendistributor dan lain sebagainya. Mereka itu disatukan oleh fungsinya masing-masing begitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan, yaitu kegiatan orang-orang yang ada di pasar. Kemudian yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Seperti yang kalian ketahui bahwa arti koersif itu adalah kekerasan. Contohnya apa nih Bu? Contohnya adalah perusuh yang mengacau akhirnya berhenti karena polisi menembakkan gas air mata. Akhirnya mereka menjadi satu kesatuan ya antara si pengacau dan polisi gitu ya. Karena apa? Karena si pengacau itu akhirnya bisa berhenti karena adanya paksaan atau kekerasan, yaitu dari pihak polisi yang menyemprotkan gas air mata. Kemudian di sini ada faktor pendorong integrasi sosial. Apa saja? Oke, yang pertama yaitu toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Semakin kita bertoleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, lebih tepatnya yang ada di Indonesia, itu akan mempermudah proses integrasi sosial. Kemudian yang kedua yaitu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. Jadi kalau misalkan ada sikap terbuka, tidak menutup diri, itu pun akan membuat integrasi sosial. Yang ketiga itu adanya perkawinan campuran. Misalnya suku Jawa menikah dengan suku Sunda gitu ya, suku Betawi menikah dengan suku Minangkabau misalkan. Itu pun akan menjadi sebuah integrasi karena adanya perpaduan, atau kalau di bahasa sosiologinya itu ada yang namanya akulturasi, yaitu percampuran budaya. Dan yang terakhir yaitu adanya musuh bersama dari luar. Seperti apa Bu contohnya? Oke, kita ibaratkan seperti ini. Kalau misalkan sekolah kita diserang oleh sekolah lain gitu ya, otomatis anggota yang ada di sekolah kita itu akan memiliki integrasi yang kuat, seperti itu ya. Oke, untuk materi pertemuan kali ini segitu dulu. Kalian bisa mempelajarinya. Nanti Ibu akan melanjutkan materi mengenai integrasi, ada di part 2 gitu. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Meme. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.